Spekulasi soal Louis van Gaal jadi pelatih timnas Indonesia bikin heboh, tapi belum ada konfirmasi resmi. Dan katanya sih Van Gaal cuma mau bikin pengumuman besar minggu depan. Rumor Jepang keluar dari AFC ternyata cuma gosip lama yang muncul lagi. PSSI juga santai aja, karena Indonesia justru lagi naik daun di bawah AFC. Pengamat sepak bola minta pelatih pengganti Kluivert bisa bikin timnas lebih ganas di depan gawang. Soalnya era Kluivert bikin tim tumpul dan kehilangan kepercayaan diri. Timnas Indonesia turun ke posisi 122 setelah 2 kekalahan beruntun. Malaysia malah melesat ke peringkat 118 berkat 2 kemenangan telak. FIFA jatuhin denda berat ke FAM gara-gara dokumen pemain palsu. Rumor kalau Indonesia yang ngelapor ternyata nggak bener sama sekali. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan Timnas Indonesia, publik langsung sibuk menebak siapa sosok penggantinya. Suasana makin ramai ketika nama besar Louis van Gaal tiba-tiba ikut disebut-sebut. Bayangin aja, pelatih legendaris yang pernah bawa Belanda berjaya di Piala Dunia itu dikaitkan dengan timnas kita. Isu ini mulai menggila setelah Van Gaal dikabarkan bakal menggelar konferensi pers pekan depan untuk mengumumkan berita besar. Waktu itu, Erick Thohir baru aja janji bakal ngumumin pelatih baru dalam 2 hari. Gabungan 2 kabar itu bikin netizen langsung main detektif, menyimpulkan kalau Van Gaal mungkin bakal duduk di kursi panas pelatih timnas Indonesia. Sayangnya nggak semua percaya. Banyak yang ragu karena Van Gaal udah beberapa kali bilang dia pensiun dari dunia kepelatihan. Beberapa sumber malah nyebut kemungkinan lain. Dia bukan bakal jadi pelatih, tapi mungkin berperan sebagai konsultan atau direktur teknik. Katanya, Van Gaal lah yang dulu merekomendasikan Kluivert ke Erick Thohir. Tapi rumor ini udah dibantah langsung sama Erick sejak awal tahun. Menurutnya Van Gaal cuma sering ngobrol dan tukar pikiran soal sepak bola, nggak lebih. Meski begitu, nama Van Gaal tetap aja jadi topik utama di media sosial. Tiap hari muncul teori baru, dari yang masuk akal sampai yang bikin ngakak. Banyak fans berharap kabar ini beneran jadi kenyataan. Karena punya pelatih kelas dunia, tentu bisa mengangkat level permainan timnas. Tapi sampai sekarang, PSSI belum ngumumin siapa pelatih barunya. Sementara publik masih menunggu janji 2 hari Erick Thohir yang belum juga berbuah pengumuman, spekulasi terus bertebaran. Ada beberapa nama pelatih lain yang disebut-sebut, tapi belum ada yang dikonfirmasi. Satu hal yang jelas, drama ini bikin semua mata tertuju ke PSSI dan Van Gaal. Kabar heboh datang dari dunia sepak bola Asia. Beberapa media bikin geger setelah melaporkan kalau Jepang berencana keluar dari AFC alias Konfederasi Sepak Bola Asia. Gak cuma Jepang, rumor itu juga menyelet nama Korea Selatan dan Indonesia seolah-olah bakal ikut cabut. Semua bermula dari laporan media Irak yang bilang kalau Jepang merasa gak puas dengan dominasi negara-negara kaya seperti Qatar dan Arab Saudi di tubuh AFC. Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, Tsuneyasu Miyamoto, disebut-sebut udah ngajak beberapa federasi buat ngobrol soal kemungkinan bikin konfederasi baru. Katanya sih Jepang lagi nyari jalan supaya sepak bolanya bisa berkembang tanpa harus terjebak dalam sistem yang dianggap berat sebelah. Tapi, ini bukan pertama kalinya rumor semacam ini muncul. Dulu sekitar tahun 2011, Jepang juga pernah dikabarkan mau keluar dari AFC gara-gara nggak setuju dengan arah kepemimpinan konfederasi waktu itu. Tapi ya ujung-ujungnya tetap bertahan. Jadi wajar kalau banyak orang sekarang agak skeptis. Terus gimana dengan Indonesia? Namanya memang sempat nyangkut di laporan media Irak tadi. Seolah PSSI juga ikut diajak keluar. Tapi sampai sekarang nggak ada satupun pernyataan resmi dari PSSI soal hal itu. Faktanya, rumor soal Indonesia mau keluar dari AFC udah beberapa kali muncul. Dan tiap kali juga langsung dibantah. Kalau dipikir-pikir nggak ada alasan logis buat Indonesia cabut dari AFC. Justru belakangan ini, timnas kita lagi naik daun. Dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sampai tembus ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Buat sekarang, cerita soal Jepang dan Indonesia keluar dari AFC kayaknya cuma sensasi media aja. Belum ada konfirmasi resmi, belum ada langkah nyata.
Dunia sepak bola emang suka penuh rumor yang kedengerannya besar, tapi sering berakhir cuma jadi bahan obrolan di warung kopi. Selama belum ada pengumuman langsung dari federasi, ya anggap aja ini salah satu gosip yang lewat begitu saja. Setelah kepergian Patrick Kluivert, satu hal yang paling sering dibahas para pengamat adalah soal produktivitas gol timnas Indonesia. Selama masa kepelatihannya, tim dianggap kesulitan mencetak gol dan kehilangan sentuhan tajam di depan gawang. Bahkan setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, banyak media luar menilai Kluivert kurang cocok memimpin timnas Indonesia. Masalah utama yang disorot jelas, lini serang. Statistik menunjukkan jumlah gol Indonesia di era Kluivert sangat minim, sementara kebobolan justru tinggi. Para penyerang muda yang diharapkan bisa jadi andalan pun tampak kesulitan menembus pertahanan lawan. Banyak peluang emas terbuang sia-sia karena penyelesaian akhir yang lemah. Selain itu, strategi permainan Kluivert disebut kurang jelas. Gaya main timnas sering terlihat bingung, seperti nggak tahu kapan harus menekan dan kapan bertahan. Akibatnya, ritme permainan jadi mudah dibaca lawan dan kepercayaan diri para pemain makin menurun. Beberapa pengamat bahkan bilang Kluivert mulai kehilangan koneksi dengan skuadnya di akhir masa jabatannya. Makanya, pelatih baru nanti punya tugas berat. Ia harus bisa membangun serangan yang lebih hidup, ngasih kepercayaan diri pada para striker, dan bikin tim berani lagi di depan gawang. Timnas butuh sosok yang bukan cuma ngerti taktik, tapi juga tahu cara mengembalikan semangat pemain buat mencetak gol. Gol bukan cuma soal kemampuan teknis, tapi juga soal mental dan rasa percaya diri. Kalau pelatih baru bisa menyalakan lagi dua hal itu, timnas Indonesia punya peluang besar buat tampil lebih garang di level Asia. Meningkatkan serangan bukan cuma soal menang, tapi juga soal mengembalikan identitas tim yang berani dan haus gol. Berita kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Dalam pembaruan ranking FIFA, posisi timnas Indonesia resmi turun dari peringkat 119 ke 122. Penurunan ini terjadi setelah 2 kekalahan beruntun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tim Garuda tumbang 2-3 dari Arab Saudi dan kalah tipis 0-1 dari Irak. Dua hasil itu membuat Indonesia kehilangan 13,21 poin dan gagal melaju ke putaran final. Sementara itu, kabar berbeda datang dari Malaysia. Tim tetangga justru mengalami lonjakan cukup signifikan di ranking FIFA. Dalam periode yang sama, Malaysia naik 5 tingkat, dari posisi 123 ke 118. Mereka mendapatkan tambahan 13,3 poin berkat 2 kemenangan besar atas Laos, dengan skor 3-0 dan 5-1 di kualifikasi Piala Asia 2027. Hasil itu membuat Malaysia kini mengoleksi 1.161 poin, unggul atas Indonesia yang punya 1.144 poin. Selain Malaysia, Korea Utara juga sukses menyalip Indonesia dan kini duduk di peringkat 120. Buat sebagian fans, posisi ini terasa nyesek karena sebelumnya Indonesia sempat menunjukkan progres positif di awal tahun, termasuk berhasil menembus 120 besar dunia. Tapi 2 kekalahan terakhir memang jadi pukulan telak yang langsung mempengaruhi peringkat. Meski begitu, kalau dilihat dari konteks pertandingan, kekalahan Indonesia datang dari lawan berat di level Asia. Arab Saudi dan Irak jelas bukan tim sembarangan. Di sisi lain, Malaysia dapat poin besar dari laga melawan tim yang levelnya jauh di bawah mereka. Jadi perbandingan poinnya memang agak timpang. Di puncak Asia, Jepang masih jadi yang terbaik dengan duduk manis di peringkat 19 dunia. Tim Samurai Biru baru saja bikin kejutan setelah mengalahkan Brazil dalam laga persahabatan. Hasil itu bikin Asia kembali percaya diri, bisa bersaing di level global. Buat Indonesia, posisi 122 memang bukan kabar yang diinginkan. Tapi bukan akhir segalanya. Masih ada banyak kesempatan untuk memperbaiki peringkat, terutama lewat laga resmi yang akan datang. Kasus pemain naturalisasi ilegal di timnas Malaysia terus jadi sorotan setelah FIFA menjatuhkan sanksi berat. Tapi yang bikin heboh bukan cuma soal pemalsuan dokumen, melainkan juga misteri siapa sebenarnya pelapor yang membawa kasus ini ke FIFA. Banyak rumor berseliweran dan sempat ada tuduhan kalau Indonesia yang melapor. Tapi Federasi Sepak Bola Malaysia akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa pelapor bukan dari pihak timnas Indonesia. Awal kisahnya bermula dari laporan seorang jurnalis Kolombia yang curiga dengan proses naturalisasi pemain keturunan Amerika Latin di skuad Malaysia. Dugaan itu muncul setelah dia menemukan beberapa dokumen yang nggak nyambung antara asal-usul pemain dan data keluarga yang diklaim FAM. Dari situ, isu ini meledak dan menarik perhatian FIFA.
Laporan resmi baru dikirim setelah laga Malaysia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia pada September 2025. Setelah diselidiki, FIFA menemukan bukti yang cukup jelas. Beberapa dokumen yang diserahkan FAM ternyata palsu. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa kakek nenek para pemain naturalisasi lahir di Malaysia, padahal faktanya tidak. Temuan ini bikin FAM kena denda besar mencapai 350.000 Swiss francs atau sekitar 7,3 miliar rupiah. 7 pemain yang terlibat juga kena hukuman larangan bermain selama 12 bulan plus denda tambahan sebesar 2.000 Swiss francs. FAM tentu nggak tinggal diam. Mereka langsung mengajukan banding dengan alasan ingin membela nama baik federasi dan para pemainnya. FAM juga menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu siapa pelapor aslinya, tapi memastikan laporan itu bukan datang dari Indonesia. Rumor yang sempat panas di media sosial akhirnya terbantahkan lewat klarifikasi ini. Sampai sekarang identitas pelapor tetap misteri. Tapi yang pasti skandal ini jadi tamparan keras buat FAM dan jadi pelajaran berharga buat negara manapun yang mau main di wilayah abu-abu soal naturalisasi pemain.